Halo, kembali lagi bersama kami di channel Maku. Ciku. Dan di video kali ini kami akan nge-review sebuah film terbaru, yaitu Supergirl. Ya baru aja nonton ya. Ya, kami baru nonton dari XX1. Emang sponsor ya udah. Oh iya sih. Film ini menceritakan tentang apa ini? Tentangnya Supergirl. Supergirl. Ceritain dong. Seorang Supergirl bernama Kara Zor-El. Kara Zor-El. Ya tentang hidup dia yang mabuk-mabukan hingga suatu ketika ada musibah yang menimpa anjingnya Krypto, yang kita tahu ya, Krypto anjingnya Supergirl itu bikin dia lumpuh dan bakal mati dalam 3 hari atau 3 kali bulan terbit. Nggak matahari terbit guys, bulan terbit. Filmnya menceritakan tentang si Supergirl alias si Kara yang dia itu baru saja ulang tahun yang ke-23 tahun dan dia menghabiskan waktunya itu dengan mabuk-mabukan gitu kan. Dan party. Dan dia pergi ke berbagai macam planet untuk mabuk-mabukan dan disitulah dia bertemu dengan seorang anak yang bernama siapa? Ruti. Si Ruti ini naas karena orang tuanya itu dibunuh oleh namanya tuh Creme of the Yellow Hill. Krem, warna krem dari pegunungan kuning. Si Krem ya. Nah, karena itulah dia ingin membalas dendam. Namun dia membutuhkan teman dan kebetulan ada si Supergirl yang lagi mabuk-mabukan itu. Dan kebetulan juga si Krypto terkena bius dari si Krem ini dan akhirnya mereka bersama berpetualang untuk sebenarnya nggak bersama ya, nggak ada kesamaan. Cuman ya ini bocah ngintilin aja. Nah, iya sih. Nah, dari yang disuka dulu nih apa nih? Dari film Supergirl ini. Yang disuka visualnya sih. Kenapa itu? Banyak slow mo gitu. Banyak slow mo ya. Enggak sih, kayak gitu juga. Suka aja sih sama lagu-lagunya. Lagu-lagu? Kenapa? Enggak tahu, kayak enak aja didengar gitu. Karena ada K-pop ya. Enggak. Oh, emang lagunya aja yang bagus-bagus. Dari ceritanya deh. Dari ceritanya ya seperti petualangan pahlawan, seperti petualangan pada umumnya ya, petualangan pahlawan ya, membasmi orang jahat yang dengan tujuan tertentu kayak gitu. Tapi di sini tujuan tertentu apa ini? Tapi di sini pahlawannya agak egois sih, Supergirl nih. Kenapa tuh? Ya kan dia mau ngebasmi kejahatan karena anjingnya doang gitu. Oh yes, iya betul. Nah, kalau dari segi ceritanya film ini lumayan masih oke lah. Iya. Tapi Mari kurang suka sih dengan villainnya si siapa namanya tadi? Krem. Si Krem ini karena si Krem ini kayak villain kroco doang gitu sebenarnya. Iya. Bukan villain yang bagaimana banget. Ya jadinya Mario rasanya kurang lah untuk sebagai lawan dari Supergirl-nya. Kalau yang disuka Mario jelas perjalanan karakternya si Kara ini ya. Nah sebenarnya si Kara ini dia memiliki kesamaan dengan si Ruth tadi ya, si Ruth. Karena mereka pernah mengalami kejadian yang agak-agak tragis gitu waktu masih bocil gitu kan. Si Ruth kehilangan keluarganya, sementara si ini juga kehilangan harus meninggalkan keluarganya gitu sekarang. Dan di sini kita dikasih tahu juga kan asal usul dari Supergirl saat dimana dia masih di planet Kryptonnya gitu kan. Dan Cici akhirnya tahu planet Krypton itu bentukannya kayak mana. Ya, dan bagaimana dia hancur gitu ya. Dan bagaimana dia hancur gitu. Dan di sini juga dijelasin mengapa Superman di film Superman itu kayak sedikit bukan naif apa bahasanya, dia tuh baru tahu gitu loh semuanya karena ya dia tuh tidak mengalami apa yang si Supergirl alamin si Kara gitu. Kan. Karena kan siapa nama Superman? Clark Kent. Iya udah kali ya main itu. Oke. Nggak kan si Clark Kent itu Superman. Tuh. Superman itu kan apa ya, dikirim ke bumi itu dari masih bayi banget ya, dari bayi. Jadi dia nggak inget apa-apa tentang planet Krypton. Dia cuma taunya bumi karena dia ngerasa lahir di bumi kayak gitu kan. Sedangkan Supergirl ini tuh emang ngalamin kehidupan yang udah susah lah gitu dari planetnya.
Dia lahir setelah 8 tahun planet Krypton itu hancur, tapi masih dipertahankan di satu titik. Planet Krypton itu masih dipertahankan ya. Pakai sebuah pelindung lah ya. Ya, pakai sebuah pelindung. Nah, dia lahirnya di situ. Setelah 8 tahun kejadian planet Krypton hancur, dan akhirnya dia dikirim ke bumi untuk ya menjadi orang baik kayak gitu. Tapi malah mabuk-mabukan, nyari planet yang enak gitu. Ya karena dia itu tadi masih ngalamin traumanya gitu kan. Dan saat dia melihat karakternya si Ruth, jadinya dia ingin agar Ruth itu nggak menjadi seperti dirinya. Dia ingin menjadi Ruth itu menjadi anak yang lebih baik. Tapi Mario ngelihatnya ya si Ruth nih, dia nih kayak beban doang awalnya tuh. Dan annoying banget nih bocil ya, sumpah. Ya karena kan bocil ya, masih kecil, masih remaja 13 tahun loh. Dia cuman pengen balas dendam, tapi dengan dia nggak mungkin, dia sadar diri nggak mungkin dong dia sendiri. Dia harus nyari orang lain untuk bantu dia gitu. Dia mau balas dendam doang kayak gitu, tapi dia nggak punya kemampuan sendiri, jadinya ya minta tolong. Ya tapi dia juga nggak sadar diri gitu loh, kayak aku harus membunuh dia, padahal menurut Cici karena ini pikiran anak remaja aja yang masih labil kayak gitu sih, pengennya cuma balas dendam doang. Dan kan endingnya juga tahu tuh kan, kita dinasehatin sama Supergirl untuk kamu kalau membunuh juga nggak ada gunanya kayak gitu, masih hancur kamunya gitu kan. Betul Ya endingnya seperti yang Cici sendiri duga. Yeay. Kenapa tuh? Supergirl yang bunuh musuh kroco. Kalau bagian actionnya nih bagaimana, suka nggak? Ya suka-suka aja sih. Oke lah ya. Padahal actionnya masih lebih suka action yang ada di film Superman-nya James Gunn kemarin. Kalau ini standar aja sih sebenarnya. Bahkan cewek. Iya sih. Mungkin ya. Ya apa salahnya kalau biar lebih keren juga gitu. Kan itu ya. Di sini tuh actionnya nggak kalau Superman kemarin ya. Kita bandingin Superman ya, sama-sama DC. Yeay, bener Cici. Ya sama-sama DC ya. Superman dan Supergirl sepupuan. Nah itu tuh actionnya di Superman ini tuh kayak Cici ngerasa Supergirl. Nggak, Superman. Cici ngerasa kayak dia emang berusaha sendiri kayak gitu, nggak ada bantuan, cuman kan bukan dari pihak yang kuat juga. Nah sedangkan di Supergirl itu Supergirl sendiri dapat bantuan gitu loh dari orang kuat juga kan, orang yang maksudnya berpower juga gitu. Ya Mario juga suka di sini ada karakternya si Jason Momoa ya yang jadi apa naik motor itu. Itu sebenarnya karakternya mencuri perhatian banget, keren. Lucu soalnya. Dan kelihatan si Jason Momoa ini ya dia kayak rokoknya gede. Iya, rokoknya gede. Dia kayak senang-senang gitu loh di sini gitu. Ya, tapi ya dia nggak pembunuh untuk bersenang-senang katanya. Oh yes, untuk uang. Untuk uang, demi uang. Berarti ada yang bayar dong? Enggak, dia cuman nyari orang yang jadi bounty aja terus dijual gitu. Oh. Nah, kalau yang nggak disuka nih apa? Yang nggak disuka mungkin apa ya? Kalau Mario yang nggak disuka tuh, Mario sih dari villainnya tadi kurang suka. Terus di bagian actionnya itu ada beberapa yang menurut Mario kurang gitu. Yes. Apalagi yang di bagian akhir, yang bagian akhir itu bagian sequence-nya tuh di slow motion gitu, dikasih lagu. Ini berasa apa nih, astagfirullah Mario. Keren loh. Mario keren ya, Mario kurang suka di situ. Terus juga kayak ceritanya itu kadang ya selesai dengan gitu aja ceritanya tuh. Iya, jadi kayak nggak ada naik turun emosional kita tuh nggak main sih di sini. Iya. Nggak ada yang bikin penasaran kayak gitu, ya udah ngalir aja. Dan actionnya juga ya standar doang, nggak kayak Superman yang menawarkan kayak one take one shot gitu kan, keren. Kalau ini ada sebenarnya one take one shotnya, tapi mereka tuh nggak one take one shot gitu, cuman berkelahi terus dikasih kayak penutup gini terus pindah scene gitu doang, gitu kurang. Dan juga CGI-nya ya agak kurang tuh, apalagi di bagian akhir tuh. Kayak aduh parah lah CGI-nya. Biasa aja sih. Karena gak ada ekspektasi apa-apa, jadi menyelamatkan boleh penasaran sendiri gitu. Kalau Mario ini kan filmnya DC ya, kelanjutan DC Universe-nya James Gunn yang mau dibuat itu lah. Baru 2 film nih, dan karena tadi filmnya nggak ada post credit scene, nggak ada apa sama sekali, Mario jadi skeptis gitu, apakah proyek ini bakal dilanjutkan gitu. Iya lagi, Superman kemarin kan ada
post credit scene yang Si Supergirl. Iya, Supergirl-nya muncul gitu. Wah, oh berarti ada Supergirl. Nah ini tuh nggak ada clue dikit pun, jadi kita nggak tahu. Entah mungkin mereka masih belum tahu ngelanjutin apa enggak atau kayak mana, nggak tahu ya. Iya. Semoga lanjut sih. Iya, Mario berharap lanjut sih. Soalnya Mario penasaran juga menunggu kelanjutan dari kisah-kisah si Superman dan Supergirl ini yang berada di bumi gitu kan. Apalagi mau menunggu superhero lainnya dari DCU. Semoga lanjut sih. Oke, kita kasih rating untuk film ini 7/10. Akhirnya kita beda. Kok malah seneng? Enggak, kok kita beda? Oh gitu dong. Oh, kok kita beda ya? Ya kalau Mario karena ekspektasi Mario ada kan juga. Ya karena jadinya film ini biasa aja gitu. Kalau Cici nggak ada ekspektasi apapun, jadi ya udah film ini jadi ya udah gitu loh. Bagus-bagus aja. Banyak orang yang bilang kayak saya film ini baru penayangan pertama hari kemarin kan kayak ini filmnya jelek gini. Enggak kok, enggak sejelek itu juga sih. Nggak sejelek itu, tapi ya kalau ada yang lebih bagus ya lebih bagus. Ya, biasa aja gitu. Kalau ada yang lebih bagus mah milih yang lebih bagus ya gitu. Iya begitu. Dah, baiklah mungkin sekian dulu untuk review kita pada kali ini. Jangan lupa tunggu review kita selanjutnya. Jangan lupa tunggu review kita selanjutnya. Jangan lupa like, oh iya, komen and subscribe channel kita. Yeay, dadah.